Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, saat ini saya sedang bersama beliau Al-Habib Ridho bin Husain Alatos selaku pembina Majelis Al-Huraidah yang bertempat di Sima Moga Pemalang. Dan teman-teman saya ini akan bertanya pada beliau tentang hukum-hukum syariat. Lebih khususnya saya akan bertanya mengenai hakikat seorang muslim. Apa sih itu seorang muslim? Dan bagaimana yang seharusnya seorang muslim lakukan supaya kita menjadi seorang muslim yang sejati? Mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang cukup bagus karena berkaitan dengan fenomena pada zaman saat ini, di mana fenomena pada saat ini itu kadang-kadang sesuatu nama tidak sesuai apa yang dikategorikan. Kita harus tahu mengenai apa yang dinamakan dan kategori apa yang dinamakan hal tersebut. Contoh, kita bisa menamakan sesuatu itu misalnya bakso. Itu karena terdiri dari beberapa unsur: daging, aci, serta bumbu-bumbu, ya kan? Tapi antara bakso sama cilok kira-kira unsurnya sama enggak? Secara umum kan sama, daging, aci, dan bumbu. Yang membuat beda itu apa? Ukurannya, ukuran daging sama acinya. Kalau bakso mungkin 1 kilo daging, acinya mungkin bisa 1/4. Tapi kalau cilok, dagingnya mungkin 1 on, acinya, tepungnya bisa sampai 1 kilo bahkan lebih, itu cilok. Begitu juga seorang muslim. Muslim itu seseorang yang beragama Islam, itu muslim. Kalau perempuan berarti muslimat, kalau pria muslim. Cuman intinya kita bicara secara umum, baik itu muslim atau muslimat, baik itu perempuan atau pria. Rasulullah SAW bersabda, al-muslimun man salima muslimuna min lisani wa yadih. Al-muslim man salima muslimuna min lisani wa yadih. Seorang yang muslim, orang yang beragama Islam itu harus bisa menyelamatkan sesama muslim dari lisannya dan tangannya. Maksudnya apa? Jika kita merasa diri kita ini muslim, maka jangan sampai kita menyakiti sesama muslim yang lain dengan lisan kita, dengan cara mencaci maki, menghibah itu maksudnya kita membicarakan aibnya, atau namimah, bahkan mungkin fitnah. Intinya jangan sampai kita mengotori lisan kita, menyakiti saudara muslim kita dengan lisan kita. Itu pertama, kewajibannya itu. Kedua, kita jangan sampai melakukan kejahatan atau kezaliman dengan tangan kita. Tangan di sini bisa berarti secara harfiah, secara makna
itu bisa berarti tangan sesungguhnya kita, bisa berarti kekuasaan. Misalnya kita mempunyai tangan, kita menggampar orang, nepok orang, nempiling orang, berarti kita, apalagi dia seorang muslim, berarti kita telah menyakiti mereka dengan tangan kita, atau menyalahgunakan kekuasaan kita sebagai RT misalnya, atau sebagai Pak Lurah, atau sebagai camat, atau mungkin presiden. Sedangkan rakyat yang kita pimpin itu semuanya muslim. Kita sebagai muslim juga tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan kita, yang justru akan menyengsarakan daripada mungkin sebagian umat muslim yang lain. Nah, ini kan fenomena yang saat ini sudah sangat jauh dari apa yang disabdakan Rasulullah. Sudah berapa banyak orang yang sudah kita sakiti dengan lisan kita, dengan cara mencaci maki, menyebarkan aib orang tersebut, bahkan mungkin fitnah atau namimah dan lain sebagainya. Justru hal-hal semacam itu, predikat kita seorang muslim, apabila kita melakukan hal semacam itu, menyakiti sama muslim dengan lisan kita, dengan tangan kita, predikat muslim kita tidak sempurna. Sama dengan mungkin saya analogikan seperti cilok itu. Mungkin semua orang tahu ini bakso, tapi bisa hakikatnya cilok karena takarannya itu tidak pas. Mungkin semua orang tahu kita ini muslim, tapi bagi Allah sebetulnya mungkin bukan muslim, karena kita masih suka menyakiti orang lain dengan lisan kita, dengan caci maki kita, dengan ghibah kita. Justru akan mengurangi nilai-nilai keislaman itu sendiri.